Indonesia dipilih menjadi negara pertama yang dikunjungi Paus Fransiskus dalam rangkaian kunjungan apostoliknya. Bagaimana memaknai kunjungan Paus Fransiskus dan kerukunan antar umat beragama di tanah air sudah bergabung di sambungan daring dengan Direktur Wahid Institute, Mbak Yeni Wahid. Assalamualaikum Mbak Yeni, sehat selalu Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, informasinya Sehat-sehat. ini kan, ya sehat selalu Anda. Mbak Yani, kan informasinya sempat tertunda ya karena ada COVID-19 pandemi di tahun 2020 dan akhirnya di tahun 2024 ini Paus Fransiskus menjadwalkan kembali yang sudah hadir ke tanah air. Bagaimana kemudian Anda memaknai rangkaian kunjungan Paus Fransiskus ini? Ya, ini tentunya sangat menarik ya, karena Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, kemudian malah menjadi tempat yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus. Nah, yang menarik tentu bukan perkara umat Muslim ya, tetapi juga bahwa di Indonesia ada umat Katolik yang besar sekali juga jumlahnya. Nah, jadi ada jutaan ya, mungkin puluhan juta umat Katolik di Indonesia. Nah, kunjungan ini tentu menyimbolkan buat kita semua pentingnya bagi kita untuk terus berjuang bagi perdamaian dan toleransi di dunia. Nah, bahwa Paus Fransiskus kemudian memilih untuk mengunjungi Indonesia, ini menunjukkan bahwa komitmen beliau untuk meneruskan dialog antar agama, dialog antar umat, itu sangat kuat sekali. Seperti kita sama-sama tahu bahwa Paus Fransiskus ini pernah menandatangani sebuah dokumen, ya, Human Fraternity Document, ya, sebuah dokumen persaudaraan antar umat manusia, di mana beliau menandatangani dokumen itu bersama dengan Grand Sheikh Al-Azhar sebagai institusi Islam tertinggi, salah satu institusi Islam tertinggi di dunia pada saat ini, ya, yaitu Sheikh Ahmad Tayyib, ya, di mana beliau berdua mewakili umat Islam dan juga umat Katolik. Nah, dokumen itu ditandatangani di Abu Dhabi. Nah, dokumen itu menekankan pentingnya upaya untuk terus mengedepankan dialog, kerjasama, lalu juga kultur atau budaya untuk saling menghormati satu sama lainnya. Dan dialog itu juga menekankan bahwa sebagai umat beragama, kita mendapatkan tugas dari Yang Maha Kuasa untuk melindungi mereka-mereka yang papa, mereka-mereka yang miskin dan teraniaya. Ini hal-hal yang sangat menarik sekali dari Paus Fransiskus. Beliau adalah sosok yang sederhana, seperti kita sama-sama tahu. Jadi saya sendiri sebagai umat Islam di Indonesia sangat menyambut gembira, menyambut hangat kehadiran dari Sri Paus Fransiskus ke Indonesia, dan semoga kunjungan beliau membawa pesan perdamaian dan membawa pesan persahabatan dari seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Baik, membawa pesan perdamaian itu juga difokuskan oleh Pak Jokowi pada esok hari dengan bertemu dengan Paus Fransiskus. Tapi kalau kita ikuti, Indonesia juga sangat fokus terhadap perdamaian, khususnya di Palestina. Bagaimana kemudian bisa menyelaraskan pesan perdamaian ini untuk semua agama, Mbak Yeni? Ya, sebetulnya kalau kita lihat ya, posisi dari Tata Suci Vatikan sendiri berkaitan dengan isu Palestina itu sudah sangat jelas. Paus Fransiskus sendiri sudah mengeluarkan pernyataan di mana beliau meminta agar dihentikan segala macam konflik yang terjadi di Gaza, meminta agar dilindungi seluruh orang-orang yang sekarang sedang terlibat perang, terutama korban-korban perang, terutama khususnya anak-anak dan perempuan, dan semua orang yang tidak berdosa di sana. Beliau mengatakan sudah cukup semua konflik yang terjadi ini, pengeboman dan lain sebagainya. Jadi sikap beliau sangat jelas di mata saya. Lalu yang kedua, Tata Suci Vatikan sendiri kan sudah lama juga mengakui negara Palestina sebagai negara yang merdeka. Jadi sikapnya sebetulnya selaras dengan sikap Indonesia. Nah, dalam hal ini sikap beliau juga yang selalu mengedepankan humanisme atau kemanusiaan di atas sekat-sekat agama, ini tentu sesuatu yang sangat penting sekali. Kita menyaksikan beberapa waktu yang lalu Paus Fransiskus membasuh kaki dari seorang imigran dari Syria, ya, jadi seorang refugee atau orang-orang yang lari dari konflik, ya, dari kampung halamannya dan kemudian pergi ke Eropa dan diterima dengan tangan terbuka oleh Paus Fransiskus. Malah kakinya dibasuh. Jadi seorang
seorang imigran Muslim perempuan pakai jilbab dibasuh kakinya oleh Paus Fransiskus. Ini tentu menjadikan simbol yang sangat kuat sekali bahwa beliau memang orang yang mengedepankan kemanusiaan. Dan kita lihat sosoknya juga sangat sederhana. Nggak naik private jet, cuma naik kendaraan juga biasa saja. Ini sesuai dengan latar belakang beliau yang berangkat dari Orde Jesuit. Orde Jesuit sendiri adalah orde, ya. Jadi gitu kira-kira, Mas. Baik, ini kan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang digaungkan oleh Menteri Agama tadi ya ketika kedatangan Paus Fransiskus. Kemudian bagaimana kita memaknai Bhinneka Tunggal Ika dan juga memamerkannya kepada Paus Fransiskus, Mbak Yeni? Ya, saya rasa disitulah salah satu signifikansi kenapa Paus memilih untuk berkunjung ke Indonesia. Karena memang kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi sesuatu yang sangat simbolik. Artinya di sini ada perbedaan, di sini ada hal-hal yang sebetulnya bisa memisahkan kita, tetapi masyarakat Indonesia, negara Indonesia memutuskan untuk bersatu dalam satu kesamaan negara Republik Indonesia. Disatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan oleh filosofi kita yaitu Pancasila. Saya rasa ini yang dilihat oleh beliau dan ingin diapresiasi. Dan saya juga ingin memberi ini ya sedikit sisi lain dari hubungan antara Indonesia dan Vatikan ya, bahwa Vatikan itu kan negara yang salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, Vatikan ini juga negaranya sebenarnya kecil, tetapi kekayaannya luar biasa sekali. Nah, kalau kita pergi ke Museum Vatikan, di sana kita bisa menemukan replika dari Borobudur. Kita bisa menemukan koleksi wayang yang usianya 300 tahun dan lain sebagainya. Bahkan hiasan kepala dari Papua yang usianya ratusan tahun pun dan bentuknya yang raksasa ukurannya itu bisa kita temukan di Vatikan. Artinya ada penghormatan terhadap kebinekaan yang ditunjukkan oleh mereka dan ini selaras dengan nilai yang kita anut sebagai bangsa dan negara. Mbak Yeni, ini kan juga ada agenda akan berkunjung ke Masjid Istiqlal bertemu dengan tokoh agama, ada 150 tokoh agama. Bagaimana Anda kemudian sebagai Direktur Wahid Institute merespon hal ini? Ya, saya rasa ini menunjukkan bahwa Paus Fransiskus adalah orang yang sangat menghormati agama-agama lain ya. Dan memang beliau hadir bukan cuma untuk umat Katolik saja. Kita melihat bahwa tindakan-tindakan beliau selama ini itu keluar dari sekat agama. Ketika beliau berbicara tentang bagaimana dunia ini harus bebas dari kemiskinan, penindasan, dari konflik dan lain sebagainya. Beliau tidak hanya mengatakan ini untuk umat Katolik, tetapi untuk seluruh umat manusia. Bersama dengan Grand Sheikh Tayyip tadi, yang saya katakan, beliau memang punya komitmen luar biasa untuk memastikan bahwa di dunia ini tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi intimidasi karena berdasarkan latar belakang kita. Jadi saya rasa ini pesan dan simbol yang ingin diucapkan pada beliau bagaimana beliau menghormati semua agama. Dan saya rasa itu harus kita tangkap sebagai inspirasi. Masih banyak tantangan bahkan di negara kita sendiri berkaitan dengan intoleransi dan radikalisme. Mari kita tunjukkan kepada Paus Fransiskus bahwa umat beragama di Indonesia adalah orang-orang yang mengedepankan perdamaian, mengedepankan dialog, mengedepankan toleransi, dan di Indonesia semua umat beragama dilindungi haknya. Baik, sebagai menutup, apa kata pamungkas, kalimat pamungkas yang mungkin Anda sampaikan ke masyarakat luas yang tengah menonton dialog ini terhadap kunjungan Paus Fransiskus kali ini? Silakan, Mbak Yeni. Ya. Banyak hal yang bisa kita tiru, yang bisa kita ambil ya dari teladan dari Paus Fransiskus. Bagi saya pribadi, Paus Fransiskus banyak mengingatkan saya kepada almarhum ayah saya, Gus Dur, karena pembelaan terhadap kaum minoritas yang beliau lakukan, lalu juga perjuangan untuk mengedepankan kesetaraan, bukan cuma kesetaraan terhadap umat beragama, tapi juga kesetaraan ekonomi, lalu perjuangan untuk menegakkan keadilan, untuk melindungi semua mereka yang teraniaya, mereka yang tertindas. Ini semua sangat kental ada dalam diri Paus Fransiskus. Karena kita tahu memang latar belakang beliau dulunya juga pernah menjadi janitor atau tukang bersih-bersih misalnya. Ini banyak mewarnai sikap beliau dan saya lihat banyak mewarnai kebijakan-kebijakan beliau yang memang keberpihakannya kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, itu sangat-sangat kuat.
Kita juga melihat bagaimana Paus Fransiskus sangat komit terhadap isu lingkungan hidup misalnya. Nah, ini yang harus menjadi inspirasi bagi kita semua. Jadi saya harap kita semua menyambut kedatangan Paus Fransiskus dengan tangan terbuka, dan mari kita contoh hal yang baik yang beliau lakukan, ya, dan kita jadikan kedatangan beliau sebagai sebuah momen untuk terus mengedepankan toleransi dan dialog antar agama di Indonesia. Mbak Yeni Wahid, Direktur Wahid Institute, terima kasih dialog malam ini bersama Anda. Cukup banyak pesan-pesan yang disampaikan, terutama soal toleransi antar umat beragama begitu ya, tetap dijunjung tinggi di Indonesia. Terima kasih Mbak Yeni, Assalamualaikum, selamat selalu Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.